Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Mazmur 19 ayat 2-5. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita masih bisa menikmati hari ini dan berkumpul dalam ibadah keluarga saat ini, itu pun karena anugerah Tuhan. Layak kita nyatakan, terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita awali ibadah kita saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Saudara-saudara anggota jemaat dan simpatisan GKI Klasi Solo, salam sehat selalu. Saat ini kita masih beribadah di rumah dalam rangka menjaga diri kita dan sesama agar kita tidak ditulari atau bahkan menulari orang lain, sehingga penyebaran wabah corona dapat diputus. Memang untuk nurut dan patuh itu tidak gampang, pasti ada saja yang menentang. Namun tidak ada salahnya kita menuruti anjuran pemerintah, dan sebenarnya ibadah juga masalah menjaga hidup ini. Dalam ibadah ini kita akan merenungkan tema jangan terus menantang. Mari kita akan wujudkan sikap taat kita kepada Tuhan dalam bakti dan sembahku. Ku datang padamu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memasuki doa pengakuan dosa. Saat ini saya ajak saudara-saudara untuk hening sejenak. Dalam hening pribadi, mari kita merenung. Sudahkah dalam kehidupan ini kita bersedia seturut kehendak Tuhan? Sudahkah kita juga bersetia memberlakukan ajarannya? Kalau kita mau jujur mengakui, kita belum sepenuhnya seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kadang kita masih menentang dan enggan seturut kehendak-Nya. Mari kita akan akui dosa kita melalui lagu Bila Ku Renungkan Dosaku. Sebagai hamba Allah, saya memberitakan bahwa anugerah Allah telah disediakan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengakui dosanya. Sebagaimana firman-Nya dalam Yesaya pasal 44 ayat 21 dan 22, catatkan. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus
Engkau. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Tiba saatnya kita akan membuka, membaca, mendengarkan kebenaran firman-Nya. Tetapi sebelum kita akan membuka, membaca kebenaran firman-Nya, kita satu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Sampai sejauh ini kami beroleh penyertaan-Mu ya Bapa dalam rangkaian ibadah minggu kami. Sekalipun masih kami lakukan di rumah-rumah karena keadaan yang belum memungkinkan kami untuk mengadakan ibadah temu muka di gereja. Tuhan boleh hantar kami dalam rangkaian ibadah minggu di rumah-rumah sampai pada pemberitaan firman-Mu. Bila mana sebentar kami akan membuka, membaca, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mampukanlah kami untuk mendengar dan terlebih daripada itu memberlakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita saat ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius. Matius pasalnya yang ke-11 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19. Perikop Yesus dan Yohanes Pembaptis, dan dilanjutkan ayat 25 sampai 30 perikop ajakan juru selamat. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan."
Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan dan yang memberlakukannya. Amin. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Sabdamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, anggota jemaat dan simpatisan GKI Klasi Solo, ada peribahasa dalam bahasa Indonesia yang berbunyi, Allah bisa karena biasa. Kalau kita cari informasi di Google tentang peribahasa tersebut, ternyata ada dua penjelasan tentang arti peribahasa Allah bisa karena biasa. Dari dua penjelasan, dari dua alternatif yang ada, saya ambil arti peribahasa Allah bisa karena biasa menurut penjelasan dari Yus Badudu. Kenapa? Tentu saya punya pertimbangan tersendiri. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, menurut pendapat Yus Badudu, Allah di sini merupakan kependekan dari kata kalah, sedangkan bisa yang dimaksud dalam peribahasa itu adalah racun, bukan bisa yang berarti mampu atau dapat. Jadi lengkapnya peribahasa itu berbunyi kalah bisa, kalah racun karena biasa. Apa sih maksudnya kalah bisa atau kalah racun karena biasa? Prakteknya dalam kehidupan hari lepas hari, kalau kita suntikkan racun pada tubuh kita sedikit saja, maka tubuh akan bereaksi. Ada imun yang muncul yang memproteksi terhadap racun yang masuk, dan kita bisa lalu ditambahkan dosisnya, imun itu akan makin bertambah, tambah lagi, akan makin bertambah lagi. Pada titik tertentu kita akan kebal terhadap bisa atau racun. Nah, itulah maksud peribahasa
Allah bisa karena biasa. Nah, arti peribahasa Allah bisa karena biasa adalah kalau hal buruk biasa kita lakukan, maka kita tidak akan merasa aneh, tidak akan merasa salah ketika melakukan karena sudah terbiasa. Terbiasa apa? Ya terbiasa berbuat salah. Misal, kalau kita biasa berbohong, maka tidak terasa ketika melakukan kebohongan, bahkan menganggap hal itu hal yang biasa atau wajar. Kenapa wajar? Ya, biasanya seperti itu kok. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Allah bisa karena biasa. Kalau biasa menganggap diri benar, maka orang lain akan tidak dipedulikan. Kalau kita biasa menganggap diri benar, maka orang lain akan juga tidak dihiraukan. Kita akan menutup diri terhadap koreksi, terhadap masukan, bahkan tidak akan mudah menerima perubahan. Setiap koreksi, setiap masukan, lebih-lebih perubahan akan kita tentang, akan kita tolak. Kalau kita biasa menganggap diri paling pintar, paling tahu, atau paling mengerti, maka setiap diberi pengertian dari orang lain juga akan ditentang karena dianggap salah atau keliru. Sering diberi pengertian, makin sering diberi pengertian, sekalipun hal itu benar, maka akan makin kuat penolakan atau penentangannya. Karena sudah biasa merasa benar, jadi tidak perlu dibenarkan. Itulah apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat terhadap Yesus. Yesus mendapat penolakan dan penentangan dari mereka, walaupun apa yang dia sampaikan itu adalah kebenaran. Hal inilah yang membuat bingung Yesus. Mungkin kalau orang Jawa bilang karepe iki janjane kepriye gitu ya. Ngomong hal benar kok ditolak. Itulah yang dirasakan oleh Yesus sehingga ia berujar. Sebagaimana Matius pasalnya yang ke-11 ayat 16a catatkan, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini. Ternyata bukan cuma Yesus yang mendapat penolakan dan penentangan dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yohanes Pembaptis pun mengalami hal serupa. Itu pun dicatatkan dalam Matius 11 ayatnya yang ke-18. Mengapa Yohanes Pembaptis dan Yesus ditolak? Padahal apa yang mereka sampaikan dan ajarkan adalah apa yang benar dan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara, setiap hal baru pasti membawa dampak perubahan. Dan perubahan itu tidak menyenangkan. Kenapa tidak menyenangkan? Karena hal baru yang berdampak pada perubahan itu, satu, membuat kita harus belajar lagi. Berarti belajar dari awal. Belajar lagi atau belajar dari awal, itu berarti membuat pusing, membuat capek. Biasanya kita enggan kalau seperti itu, harus berpusing-pusing, harus capek lagi. Yang kedua, setiap hal baru yang berdampak pada perubahan berarti menjadikan kita harus keluar, beranjak dari zona nyaman kita. Nah, beranjak dari zona nyaman kita itu juga bukan sesuatu yang menyenangkan.
Dan yang ketiga, perubahan yang terjadi bisa mengganggu eksistensi atau pengaruh kita. Karena ada orang baru, pemikirannya lebih baik, orang-orang bisa berpaling kepada dia atau mereka, dan kita tidak menjadi pusat perhatian lagi. Nah, padanya pengaruh kita juga berkurang. Nah, inilah setidaknya 3 hal yang membuat seseorang enggan untuk menerima hal yang baru. Orang menolak, menentang perubahan. Melalui bacaan dan tema kita saat ini, jangan terus menentang. Bukan hendak memupus daya kritis seseorang, namun melalui bacaan dan tema kita memberi kesadaran bahwa pertama, jangan merasa diri paling benar, paling pintar, dan paling tahu, sehingga akhirnya kita imun terhadap hal yang baru. Kenapa? Kok kemudian imun terhadap hal baru? Loh, saya lebih pintar kok, saya lebih tahu kok, saya lebih mengerti kok. Mari kita belajar dari ungkapan dalam bahasa Jawa. Ojo rumongso bisa, nanging bisa rumongso. Yang diterjemahkan setidaknya demikian. Jangan merasa mampu, tetapi mampu untuk merasa. Apa maksudnya? Kalaupun kita bisa menyelesaikan masalah, memberi solusi, ya, jangan kemudian kita merasa itu yang paling baik dan paling benar. Tetapi berpikirlah bahwa ada orang lain yang bisa lebih baik dibandingkan pemikiran kita, dibandingkan juga daya nalar kita. Nah, dengan demikian, kalau kita melakukan hal seperti itu, kita membuka diri untuk berubah, tidak alergi terhadap hal yang baru, serta mau menerima perubahan. Yang kedua, tidak mungkin tidak ada penentangan dan penolakan, dan hal ini pun bisa menjadi beban hidup tersendiri. Kenapa? Apa sih salah saya? Apa sih dosa saya? Apa sih yang salah dengan ide saya? Kok ditolak? Kok ditentang? Ini bisa menjadi beban tersendiri bagi orang tersebut. Di sini kita mau belajar tetap menjadi pribadi yang rendah hati, ramah terhadap orang lain, serta lemah lembut, juga tidak mudah menyerah, namun senantiasa termotivasi untuk melakukan perubahan menuju pada kebaikan. Setidaknya itulah pembelajaran dari bacaan kita, Matius pasalnya yang ke-11 ayat 28 sampai 30. Di sana dicatatkan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dari ayat 28 sampai 30 ada kalimat yang berbunyi, marilah kepadaku. Marilah berarti ini ajakan, ini undangan bagi siapa? Bagi tiap orang yang mencari kebenaran dan menginginkan perubahan, untuk tidak
mudah menyerah. Kenapa? Pasti akan ada penentangan, pasti akan ada penolakan. Nah, inilah juga motivasi bagi kita, bagi yang menginginkan kebenaran dan perubahan. Ketika ada penolakan dan penentangan, resistensi bahkan sangat kuat, ya, tidak mudah menyerah, tidak mudah juga putus asa, tetapi senantiasa berusaha karena punya motivasi yang benar untuk mewujudkan cita-cita. Bacaan kita juga akan mengatakan, pikulah kuk yang kupasang, karena kuk itu enak. Kuk itu kan berarti gandar yang ditaruh di bahu sapi atau hewan ternak untuk membajak sawah. Itu berarti berat. Kadang petani juga duduk pada kayu panjang yang disandarkan pada kuk itu menambah beban lagi. Belum tatkala harus menggarap sawah, ada beban tambahan. Dikatakan kok enak. Enak apanya? Apa maksud Yesus mengatakan kuk yang kupasang itu enak? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ketika Yesus berkata kuk yang kupasang itu enak, maksudnya adalah kuk itu pas, cocok pada bahu kita. Karena pas, cocok, maka yaitu tadi, tidak sampai melukai bahu kita tatkala kita bergerak. Sehingga dikatakan kuk yang kupasang itu enak. Bagian ini mau menegaskan bahwa karena kuk itu cocok pas di bahu kita, sehingga tidak membebani dan melukai bahu, itu menegaskan apa yang kita alami dalam kehidupan ini tidak akan melampaui batas kemampuan kita, lebih-lebih sampai menyengsarakan kita. Itu tidak akan terjadi, dan itu juga Tuhan tidak menginginkan. Itulah maksud ucapan Yesus, kuk yang kupasang itu enak. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hidup pasti ada dinamika, dan dinamika kehidupan menuntut suatu perubahan yang terjadi, dan diharapkan perubahan yang terjadi mengarah pada kebaikan, bukan malah merusak tatanan atau menghancurkan tatanan. Dalam hidup ini perlu ada perubahan, dan itu juga penting. Apa? Perubahan itu juga penting dan perlu. Tanpa perubahan maka dapat dikatakan sesuatu itu statis, mandek, jalan di tempat saja. Namanya jalan di tempat membuat capek, tetapi tidak maju-maju. Namanya juga jalan di tempat. Tidak ada perubahan berarti tidak ada kemajuan atau perkembangan. Karena itu, selamat untuk berubah dan menerima perubahan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Saat hening bagi kita. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut pengakuan imam yang akan kita nyanyikan dari KJ 280, Aku Percaya. So
Mari kita panjatkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan Allah kami, untuk memanjatkan doa-doa syafaat kami. Kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi pemimpin-pemimpin kami, baik presiden, gubernur, wali kota maupun bupati. Berkatilah mereka oleh hikmat surgawi, biarlah dengan hikmat surgawi maka rancangan para pemimpin kami adalah rancangan kebaikan dalam rangka mensejahterakan warganya, bukan untuk memperkaya diri pribadi ataupun golongan serta kelompoknya. Pakailah para pemimpin kami dalam rangka mensejahterakan warganya. Segala perjuangan yang mereka juga harus lakukan, tantangan, rintangan yang harus mereka hadapi, berikanlah kepada pimpinan kami kesehatan, kekuatan, kebugaran, dan dengan itu memungkinkan mereka melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai pemimpin negara maupun pemimpin daerah yang punya tanggung jawab besar dan berat terhadap rakyat yang dipimpinnya. Berkatilah gereja-gereja di bumi Indonesia, biarlah kehadiran kami, keberadaan kami membawa dampak bagi masyarakat, terlebih dalam rangka mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Melalui karya gereja kami boleh mewujud nyatakannya. Dalam perbedaan kami mewujud nyatakan persatuan, kesatuan anak bangsa. Dalam segala keberagaman kami memelopori untuk juga tercipta kebersamaan di dalamnya. Bagi gereja-gereja yang dalam rangka persiapan membuka ibadah temu muka di gereja, biarlah mereka tetap memperhatikan prosedur ataupun protokol kesehatan yang ada, sehingga pembukaan ibadah bersama di gereja tidak menjadikan terwujudnya penyebaran virus corona di tempat yang baru. Sosialisasi yang akan dilakukan kiranya juga memberikan kesadaran, penyadaran terhadap anggota jemaat maupun simpatisannya untuk mau mengerti dan menjalani pola baru dalam rangka ibadah bersama. Berkatilah penghidupan jemaatmu GKI Klasis Solo, secara khusus di GKI Wonogiri. Berkatilah kami dengan kesehatan, kekuatan, kebugaran. Dijauhkanlah kami daripada sakit penyakit. Biarlah dengan kesehatan, kekuatan, kebugaran memungkinkan kami melakukan segala aktivitas usaha pekerjaan kami, terlebih persekutuan, kesaksian, pelayanan kami. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus kami panjatkan. Amin. Mari kita ungkapkan syukur kita melalui persembahan yang akan kita berikan dengan mengingat firman-Nya dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita haturkan persembahan dengan diiringi nyanyian dari NKB 197 ayat 1 dan 2. Besarlah untungku. Jiwaku karena damai yang penuh.
Mari kita berdoa dalam mempersembahkan persembahan kita. Ya Tuhan, inilah persembahan yang kami berikan sebagai ungkapan syukur kami atas pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Ajarkanlah kami untuk mengucap syukur senantiasa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat yang daripadanya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.